Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Roza dengan NIM 24370115. Saya berasal dari prodi IPS, yaitu tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, yaitu yang pertama yaitu pertemuan pertama tentang hakikat manusia. Adapun materi-materinya yaitu pengertian manusia. Pengertian manusia ada 3 materinya. Yang pertama yaitu berdasarkan bahasa, manusia diberi akal dan pikiran agar manusia tersebut dapat mempengaruhi makhluk lain. Yang kedua, menurut istilah, yaitu manusia adalah serat hewan yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Dan yang ketiga, menurut Thomas Aquinas, manusia adalah manusia diberi badan dan kejiwaan. Kemudian adanya penciptaan manusia terdapat dalam Al-Quran ayat 13 sampai dengan 14, yaitu penciptaan manusia berasal dari Sadipati Tanah. Kemudian adapun substansi dari manusia ada 3, yaitu substansi jasmani, substansi rohani, dan substansi nafsani. Kemudian karakteristik manusia ada 4, yaitu manusia sebagai makhluk spiritual, manusia sebagai makhluk intelektual, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk biologikal. Adapun dimensi kemanusiaan adalah manusia itu memiliki sifat individual, agama, akhlak, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yaitu memiliki akal, iman, fisik, keindahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan hidup manusia. Fungsi manusia yaitu manusia dijadikan kekhalifahan di muka bumi ini untuk mengatur permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu tujuan hidup manusia di muka bumi ini yaitu Allah memberikan manusia akal, pikiran, dan nyawa ke dunia ini untuk beribadah. Kedua yaitu berkaitan dengan hakikat agama. Yang pertama yaitu pengertian konsep agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya dan untuk disampaikan kepada manusia atau makhluk sosial. Adapun manfaat dari agama, yang pertama yaitu informasi bagi hakikat manusia. Yang kedua, informasi hakikat makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu hal yang zat yang paling sempurna bagi Maha Pencipta. Kemudian adanya unsur-unsur agama. Unsur-unsur agama terbagi atas 3. Yang pertama yaitu kredial, yaitu berdasarkan kekuasaan. Yang kedua yaitu ritual, yaitu berdasarkan yang berhubungan dengan supranatural. Dan yang ketiga yaitu moral, berdasarkan etika manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya klasifikasi agama. Klasifikasi agama ini terdiri atas 4 agama, yaitu agama samawi, agama ardi, agama misionari, dan agama non-misionari. Kemudian adanya prinsip-prinsip agama Islam ada 4. Yang pertama yaitu al-musawah, yaitu manusia yang sama rata, yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-huriyah, yaitu status manusia yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-mu'ak, yaitu bersaudara, dan yang keempat al-adalah, yaitu kesamaan. Dan yang terakhir yaitu makna Islam dalam kehidupan. Yang pertama yaitu Islam dalam kehidupan individual, yang kedua Islam dalam kehidupan sosial, yang ketiga mengajarkan kita konsep berpikir, yang keempat meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, dan yang kelima membenci orang-orang yang berkebudayan. Dari yang ketiga yaitu berkaitan dengan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang pertama pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu baginda kita. Yang kedua yaitu penerima wahyu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali di Gua Hira, yaitu terletak di Jabal Nur dekat Mekah. Penurunan Al-Quran ini berkaitan dengan peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu tepatnya
saat Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah di gua tersebut. Kemudian yaitu fungsi-fungsi dari Al-Quran, yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, petunjuk dalam kehidupan sehari manusia. Yang kedua yaitu sebagai hukum. Al-Quran merupakan sebagai landasan hukum bagi penegakan hukum di kehidupan sehari-hari. Kemudian pedoman akhlak, yaitu Al-Quran mengajarkan tentang tentang kejujuran, keikhlasan, dan lain sebagainya. Dan kemudian Al-Quran juga pembawa ketenangan. Dengan kita sering membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang. Dan yang terakhir yaitu adanya aspek fondasi, yaitu dari ajaran tauhid. Tauhid yaitu contohnya ajaran-ajaran Islam. Kemudian yaitu dari ibadah. Aspek fondasi ini mengajarkan kita tentang ibadah, contohnya yaitu seperti sholat, zakat, sedekah, ke Mekah, dan lain sebagainya. Kemudian adanya akhlak. Al-Quran mengajarkan kita tentang kejujuran, bermusyawarah saat adanya pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian rukun syariah, dan yang terakhir yaitu sebagai kisah. Materi yang keempat yaitu berkaitan dengan sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu pengertian antara sunnah. Sunnah merupakan arti dari ucapan, tindakan, perilaku Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu jenis-jenis sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, yaitu ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya sunnah fi'liyah, yaitu tindakan atau perilaku yang menjadi contoh bagi umat Islam atau umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan sunnah tarbiyah adalah persatuan tindakan atau ucapan yang menjadi contoh atau menjadi teladan bagi setiap umat manusia. Kemudian yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang ahli hukum Islam untuk menarik kesimpulan bagi hukum Al-Quran di dalam Islam. Dan kemudian contoh-contoh praktis dari sunnah dan ijtihad yaitu dalam kehidupan sehari-hari seperti tata cara sholat, puasa, perilaku sosial, bersedekah, interaksi sosial yang baik antara masyarakat Islam, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai Al-Quran di dalam. Adapun materi yang kelima yaitu akidah sebagai ajaran pokok agama Islam. Yang pertama pengertian akidah. Akidah adalah ajaran-ajaran pokok agama yang tidak tergoyahkan atau terikat dengan hal-hal yang gaib. Kemudian adapun rukun-rukun iman yang berkaitan dengan akidah dalam ajaran Islam yaitu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dapat mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya dan tidak dapat tergantikan. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah malaikat yaitu diciptakan dari cahaya. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini adanya Al-Qur'an dan isi-isinya sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian iman kepada rasul, yaitu iman kepada rasulnya yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada manusianya. Kemudian iman kepada hari kiamat, yaitu kita percaya kepada iman kepada hari kiamat karena pada suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat. Dan yang keenam yaitu iman kepada kada baik dan kada buruk, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi dan perannya yang pertama yaitu fondasi keimanan. Akidah adalah dasar kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada kadar baik dan kadar buruk, yaitu sesuai dengan rukun iman yang ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasulnya, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk, dan yang kedua yaitu pedoman dalam beribadah. Akidah yaitu mengajarkan kita cara beribadah yang dengan baik seperti sholat, zakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian keterkaitan antara akidah dengan aspek lain dalam Islam yaitu yang pertama akidah dan syariah. Akidah sebagai keyakinan besar menjadi landasan untuk menjalankan hukum-hukum syariah. Akidah dan akhlak yaitu akidah juga berperan penting dalam pembentukan akhlak sebagai akhlak dalam umat muslim.
materi yang terakhir yaitu tentang syariah sebagai sumber utama dalam ajaran Islam. Yang pertama, pengertian syariah. Syariah merupakan merujuk pada aturan atau tarikat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Al-Qur'an, Sunnah dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan syariah ada sebagai menjaga agama agar agama tidak disepelekan atau tidak disepelekan. Kemudian yaitu menjaga sikap syariah, yaitu agar kita terhindar dari sikap-sikap yang buruk seperti pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Kemudian menjaga akal agar manusia tidak berpikiran yang aneh-aneh atau sebaliknya. Kemudian yaitu menjaga harta. Syariah ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga harta yang digunakan, yang diinginkan dan lain sebagainya. Implementasinya dan yang kemudian materinya itu implementasi. Implementasi ini dalam kehidupan sehari-hari banyak terbagi dalam beberapa konteks. Kemudian sumber-sumber syariah yaitu yang pertama yaitu sumber hukum syariah yaitu dari Al-Qur'an, merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya. Dan ruang lingkup syariah yaitu ibadah. Ibadah merupakan sifat keagamaan, muamalah merupakan hubungan sosial, dan prinsip-prinsipnya ada prinsip keadilan yaitu syariah menegakkan keadilan di setiap perbedaan. Kemudian kebenaran atau kebesaran syariah memberikan kebebasan kepada individu. Kemudian kesetaraan merupakan pentingnya kesetaraan atau keadilan di setiap individu. Hukum-hukum syariah yaitu hukum yang positif di beberapa negara. Hukum syariah hidup berdampingan dengan hukum positif atau hukum negara. Hukum syariah seringkali diterapkan di dalam bidang-bidang tertentu. Sekian penjelasan materi PAI yaitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 oleh saya yaitu Gustina Roza. Kalau ada salah dan janggal saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.